Rejoice in the Lord always. Bersukacita di dalam Tuhan selalu. Amin. Haleluya. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai sukacita itu hilang. Amin. Mari kita membaca 2 ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya, puji Tuhan. Satu ajakan dari Tuhan kepada kita untuk kita membangkitkan kembali sukacita kita, saudara. Sukacita ini sangat penting. Dan saya lihat memang sukacita ini sudah banyak yang hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan gereja Tuhan, saudara. Tapi kita percaya Tuhan mau mengembalikan sukacita ini. Amin. Saat itu mari kita bersukacita. Sukacita itu adalah kekuatan dikatakan. Sukacita itu membuat kita dapat melewati masa-masa yang sulit. Amsal berkata, orang yang bersukacita dapat melewati penderitaannya. Tapi sebaliknya kalau kita sudah kehilangan sukacita, kekuatan kita lemah. Saat itu mari kita meresponi firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa mau bersukacita. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan itu membuat kita mampu menghadapi segala perkara. Amin. Walaupun sesulit apapun, kalau ada sukacita, semuanya itu akan bisa kita lewati. Yakub waktu dia penuh dengan sukacita, maka dikatakan 7 tahun seperti 7 hari. Ya. Jadi ada sukacita. Nah mari saudara kita mau melihat lebih dalam tentang sukacita ini. Yang pertama kita harus tahu bahwa sukacita yang dari Tuhan itu tidak seperti konsep dunia. Makanya di sini saya tulis joy versus happiness. Jadi joy itu sukacita dan saya fokuskan ini berbicara tentang sukacita ilahi, divine, godly. Sesuatu yang dari Tuhan. Sedangkan happiness itu gembira. Senang, ya dua-duanya juga penting sih saudara. Bukan lalu kita tidak perlu bergembira. Bergembira, senang, tentu itu juga bagian dari sukacita. Tapi ada sedikit beda, mengapa? Karena kalau joy itu dari Tuhan. Sedangkan kalau happiness, senang, ya tertawa-tawa itu bisa dari dunia. Saudara bisa lihat pelawak-pelawak, hal-hal yang lucu sudah bisa tertawa. Tapi belum tentu hati kita bersukacita. Dunia bisa membuat kita tertawa. Gembira sesaat, senang sesaat, lupa akan penderitaan sesaat. Tapi kalau Tuhan itu benar-benar membuat kita bersukacita, saudara. Dan sukacita yang dari Tuhan itu unconditional. Nah ini bedanya yang mungkin agak sedikit menyolok ya. Jadi tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Bagaimana sukacita yang dari Tuhan itu dalam kondisi apapun kita bisa tetap bersukacita. Haleluya. Dan ini harus kita terus miliki saudara. Yang berikutnya kita akan melihat kalau gitu apa sih sukacita itu? Apa definisi? Kita mencoba untuk mendefinisikan. Walaupun memang itu sulit didefinisikan oleh kemurahan Tuhan. Saya pernah alami sukacita surgawi itu benar-benar sulit dibicarakan, sulit digambarkan. Saudara. Tapi kita coba untuk mendefinisikan sejenak. Nah sukacita atau joy itu adalah a quiet confident assurance of God's love and God's work in our lives. Whatever the circumstances are. Artinya adalah keyakinan yang teguh di dalam hati akan kasih dan karya Allah apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Nah itu makanya saya katakan tadi unconditional. Tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Jadi sukacita itu saudara-saudara suatu ketenangan di dalam hati kita. Damai sejahtera. Yaitu kaitannya dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kedua hal ini selalu gandeng. Kalau sudah lihat di dalam surat Paulus, damai, sejahtera Allah, sukacita dari Allah. Karena memang keduanya tidak bisa lepas. Jadi sebuah keyakinan di dalam hati kita, sebuah assurance, keyakinan yang teguh
akan kasih Allah dan karya Allah di dalam segala situasi dan kondisi. Apapun juga kondisi dan situasi yang terjadi. Nah, keyakinan itu membuat kita tenang. Keyakinan itu membuat kita selalu bersuka cita. Kita tahu Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah lalu dia lempar handuk. Nah, istilahnya sudah lempar handuk. Wah sudah aku menyerah, wis karep-karepmu dewe. Tidak pernah sudah. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan ada dalam situasi kondisi. Dalam segala masalah kita. Persoalan kita. Keberadaan kita. Dia ada di situ. Kasihnya tetap menyertai kita. Tangannya tetap melindungi kita. And that will bring us joyfulness. Itu yang akan membawa kita, memberikan ke dalam hati kita sebuah sukacita. Haleluya. Luar biasa. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu sudah cukup membuat hati kita penuh dengan sebuah sukacita yang tidak terkatakan. Setelah itu kita ingat kepada sebuah ayat bukan di dalam Roma 8 ayat 28. Katakan apa? Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Atau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita yakin saudara-saudara, Tuhan itu ada bersama kita, ada di pihak kita. Hati kita akan tenang, hati kita akan dipenuhi dengan damai dan sukacita Allah itu. Saya akan mengajak kita untuk belajar atau melihat satu surat, yaitu surat Filipi. Surat Filipi ini adalah surat sukacita. Ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara untuk jemaat Filipi. Dan surat ini benar-benar penuh dengan sukacita. Tadi kita sudah baca di ayat awal bukan? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Di ayat lain Rasul Paulus berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Jadi Paulus itu dalam keadaan terpenjara tapi hatinya tidak terpenjara oleh situasi dan kondisi. Amin. Hatinya tetap meluap dengan sukacita. Sebab itu dia berkata kepada jemaat Filipi ini, ayo bersukacitalah dengan aku. Haleluya. Dan jemaat Filipi ini adalah jemaat yang penuh dengan sukacita. Coba kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus, saya bacakan saja. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, jemaat di Makedonia ini adalah salah satunya jemaat Filipi. Ya, sudah bisa baca itu di Kisah Rasul pasal 16. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya. Jadi kita melihat di sini saudara-saudara bagaimana Paulus berkata tentang jemaat Filipi. Mereka bukan jemaat yang easy going, bukan jemaat yang sembarang sudah beres, jemaat yang tinggal dalam kenyamanan. Paulus berkata bahwa mereka dalam menghadapi berbagai penderitaan. Coba ini saudara garis bawahi. Mereka sedang dicobai dengan berbagai masalah, persoalan, penderitaan. Tapi Rasul Paulus berkata, namun sukacita mereka meluap. Haleluya. Makanya itu tadi di awal saya katakan bukan, sukacita yang asli, sukacita yang benar-benar sukacita itu unconditional. Tidak tergantung dengan kondisi. Saya yakin Tuhan mampu memberikan saudara sukacita seperti itu. Haleluya. Saudara sedang susah. Katakan haleluya. Bangkitkan sukacitamu. Belajar dari jemaat Filipi. Walaupun dalam berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka tetap meluap-luap. Haleluya. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tentang hal ini, yaitu bahwa jemaat ini sendiri dimulai dari sebuah sukacita. Jadi jemaat ini terbentuk karena hasil sukacita, saudara. Nah, kalau saudara mau tahu, saudara bisa membaca itu di dalam Kisah Rasul pasal 16. Bagaimana Paulus dan Silas dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka dianiaya dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan. Tetapi firman Tuhan mencatat pada malam hari itu Paulus dan Silas, mereka memuji-muji Tuhan. Haleluya. Oh, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mereka tidak mengeluh tentang nasib. Mereka tidak menyalahkan siapa-siapa. Mereka tidak memaki-maki mungkin, mengutuki mungkin. Tidak.
Tapi mereka menaikkan puji-pujian, haleluya, mereka menyembah Tuhan. Hati mereka diangkat kepada Tuhan, haleluya. Dan sementara mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan bekerja. Terjadilah gempa bumi. Dan akibat dari gempa bumi itu ada satu keluarga yang dimenangkan, yaitu keluarga dari kepala penjara. Disitulah mulai jemaat itu berdiri. Saya katakan bahwa jemaat ini pun hasil dari sukacita, saudara. Makanya tidak heran ya, mengapa Paulus menulis dengan sukacita. Dan mari kita juga mau bangkitkan sukacita itu. Nah saudara, apa kunci sukacita Paulus? Nah kita mau melihat lebih dalam, ada 3 kunci sukacita Paulus yang bisa kita pelajari dari surat Filipi ini. Yang pertama adalah motivasi yang benar, motivasi yang murni. Nah ini penting saudara-saudaraku. Saya bacakan ya, Filipi pasal 1 ayat 17-18. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini Paulus yang menulis ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Saudara perhatikan bagaimana Rasul Paulus saat itu dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi secara manusia tentunya. Dia sudah di penjara di Roma, kemudian ada orang-orang yang tidak senang di luar mulai mendiskreditkan Paulus. Mereka melakukan hal-hal yang berusaha untuk menyakiti hati Paulus yang dipenjara. Ini tulis kan, sangkanya mereka memperberat bebanku. Tetapi bagiku, aku tidak menjadi susah. Bagiku, yang paling penting adalah Kristus dimuliakan. Sebab itu aku tetap bersukacita. Nah saudara, mungkin hal ini penting juga kita, terutama anak-anak Tuhan tentunya ya. Dan mungkin lebih khusus lagi pelayan-pelayan Tuhan. Karena ini agak menyangkut masalah pelayanan di sini. Banyak hal dalam pelayanan itu ya gesekan-gesekan dan sebagainya. Kesalahpahaman, misunderstanding, hal-hal yang mungkin tidak sependapat dan sebagainya. Itu bisa menghalangi sukacita kita, saudara. Membuat hati kita kehilangan sukacita. Dari Paulus ini kita bisa mempelajari bagaimana supaya kita tidak sampai kehilangan sukacita. Yaitu kita harus mempunyai motivasi yang benar seperti Paulus. Bagi Paulus enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting bagi Paulus yaitu bagaimana nama Tuhan tetap dipermuliakan, bagaimana jiwa-jiwa tetap diberkati, bagaimana pekerjaan ini tetap berjalan. Untuk itu dia tetap bersukacita, saudara. Jadi kalau motivasi kita benar, kita tidak akan terpengaruh oleh segala hal. Yang saya maksud benar adalah kita melayani itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita. Masalah kita dibeginikan, dibegitukan, itu masih masalah nomor 2, nomor 3. Yang masalah pertama yaitu nama Tuhan tetap dimuliakan. Tetap orang melihat bagaimana mereka bisa mengenal Kristus lewat semuanya. Itu yang terpenting. Jadi motivasi yang benar dan murni ini sangat penting. Untuk menjaga hati kita supaya hati kita tetap bersukacita. Amin. Yang kedua, saudara-saudaraku, apa rahasia sukacita Paulus? Yaitu tentang pikiran, menjaga pikiran. Sebab itu kalau saudara mempelajari surat Filipi, selain kata sukacita itu yang paling banyak, kurang lebih 16 kali. Dalam 4 pasal 16 kali. Tapi ada kata pikiran yang juga sangat banyak. Jadi sukacita itu dengan pikiran ini berkaitan erat sebenarnya. Makanya dalam salah satu ayatnya Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus mempunyai pikiran Kristus. Saya yakin Tuhan Yesus Kristus itu selama di dunia dia melayani dengan sukacita. Dia tidak melayani dengan bersungut-sungut, dengan hati yang berat karena tahu dia akan naik ke atas kayu salib. Saya yakin Tuhan Yesus itu penuh dengan sukacita hati. Pikiran dari Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus. Ya, kiranya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana pikiran Kristus itu? Lebih jauh di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, Paulus mengatakan demikian, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ada 8 hal di sini. Kalau kita mau merenungkan, saudara-saudara, ini sudah cukup menjadi bahan perenungan kita. Apa sih yang benar itu? Ya toh? Apa yang mulia itu? Apa yang adil itu? Apa yang suci? Apa yang manis itu? Apa yang sedap didengar? Apa yang disebut kebajikan? Apa yang patut dipuji? Nah, di situ kita bisa minta Roh Kudus, Tuhan tolong supaya kami mengerti 8 hal ini. Saya mau mencoba sederhanakan ke 8 hal ini. Mungkin saya bisa berkatakan gini, semua yang positif. Pikiran kita ini coba kita teliti sejenak, saudara. Berapa persen yang positif? Berapa persen pikiran kita ini yang negatif? Prasangka, gak seneng sama orang, pegel, ingat-ingat terus kesalahan orang, tidak puas. Waduh, saudara-saudara, mungkin lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau kita mau teliti dengan jujur, ayo coba saudara, kita mau jujur dalam diri Anda sendiri. Saya juga mau jujur dalam diri saya sendiri. Maka kita akan lihat, pikiran kita ini lebih banyak negatifnya. Saudara. Makanya sulit kita ini benar-benar memiliki sukacita itu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, kita diajar oleh firman Tuhan. Ayo, pikirkan hal-hal yang positif, yang mulia, yang indah, agar hidup kita penuh dengan sukacita. Dan kalau kita mau bertanya lebih jauh bagaimana kita menjaga pikiran kita, saya rasa itu tidak lepas daripada firman Tuhan. Alkitab ini berisi pikiran Allah. Sebab itu saudara baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Isi sebanyak-banyaknya pikiran ini dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya yakin saudara, kalau pikiran kita penuh dengan firman, maka kita akan memiliki ke-8 macam pikiran yang tadi dikatakan. Semua itu, pikirkanlah semua. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kunci sukacita Paulus, yaitu dengan berdoa. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi pikiran kan? Jadi saudara, Paulus berkata salah satu kunci dari sukacita yaitu kita berdoa. Manakala ada kekhawatiran, ada kegalauan, ada ketakutan yang mulai menyerang diri kita, ada kebimbangan, maka mari kita tekukkan lutut kita berdoa kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita hampiri hadirat-Nya, kita peluk Dia dalam doa. Saya sering dalam doa itu, saya menempatkan diri saya sebagai seorang anak yang dipeluk oleh orang tua. Haleluya. Dalam doa saya melihat diri saya dipeluk oleh Tuhan. Dan betapa nyaman, saudara, betapa aman. Semua beban persoalan itu akan terlepas. Benar kata firman ini. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui hati dan pikiran, akalmu akan memenuhi hati dan pikiran. Damai Tuhan itu melampaui segala-galanya. Mungkin masalah persoalan kita belum selesai, tapi dalam hadirat Tuhan kita tahu Tuhan sudah menolong kita. Damai itu memelihara hati dan pikiran kita. Bawa segala masalah persoalan di dalam doa. Dan saudara-saudara, sebagai ayat terakhir saya ingin kita melihat sebuah ayat dalam Nehemia pasal 8 ayat 11. Jadi saudara-saudara, kesimpulan dari khotbah ini, rejoice is a choice. Maksudnya adalah bersukacita itu pilihan. Jadi kita bisa memilih, artinya gitu saudara. Apakah kita mau bersukacita atau tidak, itu tergantung diri kita sendiri. Rejoice is a choice. Kita mau bersukacita ya kita bisa, makanya Paulus berkata, ayo bersukacita. Mengapa dia mengajak kita bersukacita? Karena kita bisa memilih untuk bersukacita. Apapun keadaan saudara saat ini, apakah Anda sedang terpuruk, bahkan mungkin Anda sedang sakit, haleluya, bersukacitalah bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah sumber sukacita kita, haleluya. Saudara bawa masalah persoalanmu kepada Tuhan, letakkan di bawah kaki Tuhan, haleluya. Dia Allah sumber sukacita, hadir di tempatmu. Saat ini dia hadir bersama dengan engkau.
Mari pilih sukacita itu, saudara-saudara. Karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati hal ini.